Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Saleha dan Nili Arianti. Hasil dari PPT kami dari bab 10 yang berjudul Pendidikan Agama di Sekolah. Yang dosen pengampunya Yulianti Hidayah SPD MPD, mata kuliah Dasar-Dasar Kependidikan dari kelas 21. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pendidikan agama di sekolah. Pemahaman terhadap agama Islam dan pembiasaan karakter atau akhlak baik sangatlah penting diberikan pada siswa sejak kecil, agar para siswa di masa yang akan datang menjadi siswa yang memiliki intelektual tinggi yang dibarengi dengan kepribadian baik. Lebih pentingnya lagi, siswa diajarkan nilai-nilai keimanan, karena inti dari pendidikan agama adalah mengajarkan iman. Selanjutnya, tugas para guru atau pengajar yang pertama, guru diharapkan mampu menguasai asas-asas didaktik metodik dalam pengajaran, tetapi menguasai didaktik metodik belum menjamin seseorang dengan sendirinya akan menjadi guru yang baik. Yang kedua, dalam hal mengajar perlu melakukan pengajaran yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh macam-macam faktor antara lain pribadi guru sendiri, suasana kelas, hubungan antar manusia di sekolah, keadaan sosial ekonomi, organisasi kurikulum, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tugas yang paling utama dari guru atau pengajar yaitu mengajar, membimbing, dan melatih para siswa. Hal itu dilakukan agar siswa berprestasi dan menjadi generasi yang soleh atau solehah. Metode mengajar, yaitu metode mengajar adalah sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar atau yang sering disebut KBM secara efektif dan efisien. Dalam metode pembelajaran sangat penting dilakukan, terutama pada pendidikan PAI atau pendidikan agama Islam. Guru PAI dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Menurut Ozer Osman, motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai suatu tujuan. Sedangkan motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Sebagai guru, pembimbing, pembina untuk keberhasilan proses belajar siswa tentunya sangat berpengaruh jika para siswanya sendiri termotivasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan pengajar tersebut. Oleh karena itu, motivasi belajar siswa harus berusaha dibangkitkan agar bakat dan minat mereka terhadap keberhasilan belajar mampu maksimal dilakukan. Motivasi yang selanjutnya yaitu motivasi dalam perspektif kognitif, yaitu motivasi yang lebih signifikan bagi peserta adalah motivasi yang berdasarkan intrinsik, karena lebih murni dan langgeng, serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain, misalnya pengaruh dari orang tua maupun guru. Adapun motivasi ekstrinsik adalah keadaan yang datang dari luar individu yang juga berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kegiatan belajar, termasuk adalah pujian dan hadiah. Motivasi dari luar juga sangat penting, sebab keadaan siswa yang memungkinkan besar keadaannya selalu dinamis, yaitu berubah-ubah, menjadikan kondisi dan motivasi dari luar sangat perlu diberikan kepada anak. Adapun indikator motivasi. Indikator motivasi sebagaimana yang dikatakan oleh Abin Samsudin bahwa ada beberapa indikator seseorang itu termotivasi, yaitu dilihat dari durasi kegiatannya, kedua frekuensi kegiatannya, ketiga persistensinya, keempat ketabahan atau keolatannya dan kemampuan dalam menghadapi kesulitan, kelima devosi, keenam tingkatkan kualifikasi prestasi. Adapun dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,
teknologi, dan akhlak didasari dari motivasi yang awalnya dalam belajar. Karena jika dilihat istilah motivasi sendiri diambil dari kata motif, yaitu kekuatan yang mendorong individu tersebut untuk bertindak atau berbuat. Dan indikator motivasi menurut Sardiman adalah tekun menghadapi sesuatu, oleh menunjukkan minatnya, menunjukkan rasa senang, dapat mempertahankan pendapatnya, senang mencari dan memecahkan masalahnya. Kesungguhan dalam belajar juga harus dilakukan oleh seorang guru, terutama dalam mengupdate keterampilan mengajarnya, yaitu dengan memilih metode yang cocok sesuai materi ajar. Metode pembelajaran yang beraneka macam adalah merupakan yang positif bagi guru, karena guru akan banyak pilihan dalam menyesuaikan materi bahan ajar dengan bahan pilihan metode. Tujuan pembelajaran PAI untuk membimbing dan membina seseorang agar dia berkembang secara maksimal sesuai ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam di sekolah dasar berorientasi terhadap perubahan akhlak siswa yang seutuhnya. Dalam bidang prestasi, baik dari ranah kognitif, efektif, maupun psikomotorik dalam siswa harus seimbang, karena pengetahuan tanpa dibarengi amal itu sia-sia. Sesungguhnya kita tidak akan mampu mencapainya kecuali dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Baiklah, itu tadi yang kami presentasikan dari hasil PPT. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu metode yang menyenangkan dan motivasi yang diterima siswa akan berpengaruh besar terhadap peningkatan prestasi mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa itu sendiri. Maka dorongan dalam dirinya akan memacu siswa untuk lebih giat lagi dalam belajarnya. Terima kasih.